Yang kelima, Kemudian Pondok Pesantren Al-Munawwar Uniwa Ubud Kihash Amalullah Istiqamah. Yang kami hormati para imam, yang kami hormati para tokoh-tokoh adat, dan yang kami hormati sahibul hajat, dan yang kami hormati para tamu sekalian dan juga para santri dan santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari mubarak ini di acara akikah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita haturkan kepada kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim beserta para pengikut-pengikutnya sebagai panutan dan suri tauladan kita. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara akikah pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara akikah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, barakah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya yakni qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Dino. Kepadanya kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن جاهدك على أن يشركوا ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها كان حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأت بهم الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس في الأرض إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن منك الأصوات لصوت حميد. صدق الله العظيم. Semoga dengan ayat sesuatu yang berkenan secara semua hikmah berkata berkata tentang kesukaan luar betul cara amalan luar wassalam kamu masuk Ustaz, sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para imam dan hadirin, tokoh adat masyarakat, sahabat adat, ibu-ibu yang sudah hadir yang kami hormati, para ustaz, para ustaz, ustazah, santri, santriwati sekalian, hafizahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, untuk informasi kita bersama bahwa pada pagi hari ini kita melaksanakan akikah yang dalam hal ini sahibul hajah adalah menjadi bersama ini akikah untuk putra putri mereka
Yang pertama adalah Saharuddin binti Yazid, kemudian dari Lia Ramadhani binti Saharuddin, Latif bin Saharuddin, dan Ahmad Hafiz bin Saharuddin. Kita ikut mendoakan semoga anak-anak ini dan juga anak-anak kita semua adalah anak-anak yang saleh, yang salehah, yang berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Amin. Salah satu doa yang dibaca kalau diadakan, kita dengar ada orang baru lahir. Kita dengar ada orang baru lahir. Sebelumnya الطالبات الصوت واضح ولا غير واضح؟ الصوت واضح. هناك أيضا في الأخير صوت واضح. تمام. Salah satu doa yang diajarkan kalau kita hadir atau kita dengar ada orang baru lahir, itu doanya adalah murikalah fil mawdu'illah wa syakartal wahid wa balagha ashudahu wa ruzita birrah. Semoga kamu diberkati pada anak yang baru lahir. Semoga kamu bersyukur atas anak yang dikurniakan. Semoga mereka tumbuh dewasa dengan baik. Semoga mereka nanti menjadi anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang. Itu salah satu. Bapak-Ibu sekalian serta abna itulah bertolak. Akikah ini adalah jenis amalan yang dilakukan semenjak zaman jahiliyah. Tapi ketika Islam maka diperbaiki nilai-nilai yang tidak Islami yang berlaku di zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna fil jahiliyah. Kami biasa dulu di zaman jahiliyah, idza wulida li ahadina ghulamun, kalau ada salah seorang dari kami punya anak, melahirkan anak, maka dzabha syatan, dia akan menyembelih kambing. Kemudian walad toho rasahu bidamiha, kemudian darah dari kambing itu diusapkan di kepalanya, darah kambing. Walad toho rasahu bidamiha. Falamma ja'a al-Islam, ketika datang Islam, kunna nadbahu syata yawm as-sabi'i, kami juga menyembelih kambing pada hari ke-7. Wa nahliqu ra'sahu, kemudian kami bosakkan kepalanya. Wa nulattihu bi za'faran, kemudian kami usapkan rambut kepalanya itu dengan za'faran. Inilah yang kemudian menjadi amalan kalau hari akikah selalu dihadirkan misalnya za'faran atau kemudian yang lain. Dan secara hukum para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum akikah ini. Ada yang menghukuminya sunnah, ada yang menghukuminya mubah, perkara biasa. Tetapi di dalam hadis banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang akikah. Kullu ghulamin murtahanun marhunun murtahan bi'aqiqatihi, bahwa setiap anak itu murtahan. Murtahan ini ar-rahnu itu secara bahasa adalah digadaikan. Sehingga dari penjelasannya ulama sudah menyebutkan bahwa seakan-akan orang tua itu masih ada gadaian yang belum ditebus. Jadi ketika dia melakukan akikah, maka barang yang digadaikan itu seakan-akan sudah sudah ditebus. Begitu. Ada maksud yang lain bahwa kalau seseorang punya anak kemudian sebelum hari ke-7-nya meninggal dunia, lalu belum diakikahkan oleh kedua orang tuanya, maka di hari kiamat anak ini nanti
tidak memberi syafaat untuk kedua orang tua. Karena di hari kiamat nanti salah satu syafaat yang akan diterima oleh orang yang soleh adalah dari anaknya yang soleh. Itu salah satu syafaat. Dan apa saja ibadah yang berkaitan dengan akikah ini? Kalau kita ambil dari hadis bahwa sekurang-kurangnya ada beberapa poin ketika kita cerita tentang akikah. Poin pertama adalah seperti dalam hadis, murtahan marhun bi'aqibatihi yudbahu anhu yaum as-sa'i, disembelihkan pada hari ke-7. Maka kemudian di hadis yang lain disebutkan bahwa yusbahu li sab'in, disembelihkan hari ke-7, atau li arba'i ashar, hari ke-14, atau li ihda wa ishrin, atau hari ke-21. Maka kalau misalnya, maka kemudian ulama memberikan panduan, kalau mau akikah itu satu, pertama hari ke-7-nya, kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14-nya, kalau tidak bisa hari ke-14, hari ke-21, tidak bisa dua hari ke-21, terserah. Ini pertama adalah yusbahu an. Kemudian yang kedua adalah yusamma, diberi nama. Tetapi kemudian biasanya orang tua itu sebelum dia kasih nama, kadang-kadang sebelum lahir pun sudah punya nama. Tapi yang penting di dalam hal nama ini, nama adalah doa. Walaupun orang bilang apa arti sebuah nama, tetapi nama itu adalah doa. Maka Rasulullah SAW kalau mendengar nama seseorang, ketika Rasul bertanya siapa namanya tidak bagus, maka Rasul suruh ganti. Kenapa suruh ganti? Karena nama itu adalah doa. Karena di hari kiamat nanti salah satu yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Bara' bin Azib terkait dengan perjalanan ruh ketika dicabut oleh Allah, lewatlah ruh itu nanti di barisan para malaikat. Maka kemudian para malaikat itu akan bertanya, halaman ini siapa? Ini siapa ini yang sedang lewat? Ini ruh siapa? Fulanun ibnu fulan bi ahabbi asma'ihi. Disebutlah namanya dengan nama panggilannya yang terbaik. Maka penting, nama itu penting, diberi nama yang terbaik. Kalau kita masih ada di antara keluarga kita namanya kurang bagus, minta maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang-kadang kita kasih nama itu berdasarkan keadaan anak, berdasarkan keadaan alam, atau berdasarkan peristiwa ketika lahir. Ketika anaknya lahir misalnya waktu azan subuh, maka dipanggil lainnya, siapa nama anaknya? La subuh. Itu la subuh. Kalau la subuh ini pasti kita akan berarti lahir di waktu subuh. Yang paling populer termasuk berkaitan dengan peristiwa ini, dengan waktu, misalnya Ramadan. Maka ketika ada nama putri bapak ini, dia Ramadan, ini pasti lahirnya bulan Ramadan. Kira-kira begitu Pak? Anak saya juga, saya kaitkan juga dengan nama Afrah Ramadan, karena memang lahir di bulan Ramadan. Sambutkan dengan hadis Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Orang puasa itu ada dua kegembiraan, yang dia akan gembira, yafrah. Mereka gembira, dia gembira. Karena saya gembira, maka saya tidak pakai ya, tetapi afrah. Jadilah nama Afrah Ramadan. Biasanya dikaitkan dengan peristiwa. Yang parah itu kalau peristiwanya itu tidak bagus, maka kalau ada nama tidak bagus diganti. Kenapa diganti? Sunnah Rasul. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang saya pernah baca nama-nama itu, minta maaf. Ini jangan maksudnya ini bahwa ada nama. Mungkin waktu ibunya, bapaknya dia jaga di kebun. Sedang dia jaga di kebun kebetulan banyak nukit. Lahirlah anaknya. Nggak menilai apa kemudian dikasih nama apa? Dia ada peristiwa itu. Dia kasih nama Landoke. Ada nama ini
ada, namanya ada. Kadang-kadang bukan oke, dia lagi pasang toldo bapaknya, anaknya lahir. Wih, dia kasih nama apa? Lah toldo. Bahwa nama-nama itu dikaitkan dengan peristiwa. Yang oleh Nabi memang sama, tetapi Rasul menganjurkan kepada kita untuk kita memberi nama pada anak-anak kita dengan nama-nama yang bagus, nama-nama yang bagus. Kenapa nama-nama bagus itu? Karena dia bersambungan dengan jiwa. Kita ada doa. Kalau nama dia misalnya Khadijah, ya Khadijah, enak kita panggil. Ya Aisyah, enak kita panggil. Ya Abdurrahman, enak kita panggil. Ya. Nama-nama dengan panggilan-panggilan yang lembut, yang baik. Termasuklah setiap orang itu. Maka biasanya kalau anak-anak ini kita tanya, masuk di awal. Ismi Muhammad, Ismi Abdurrahman, Ismi kadang-kadang sekarang itu nama kadang-kadang aneh-aneh. Kita tidak mengerti. Rupanya ini dampak dari nonton sinetron. Nama anehnya Jingsang, Masya Allah. Tidak apa ini. Rupanya mamanya sering nonton sinetron. Dan ada idolanya di sinetron, dikasihlah nama anak itu. Dan nama anaknya. Kita punya panduan. Panduan Nabi bahwa kata Rasulullah SAW, ahabul asma'i indallah, nama-nama terbagus pada Allah itu adalah Abdul Rahman. Tetapi kan kita ini kadang-kadang kalau misalnya semua umat Islam itu nama laki-laki Abdul Rahman, kita mau semuanya Abdul Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahman. Bapaknya juga Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Abdul Rahman. Kalau orang Arab kadang-kadang punya tradisi, khususnya raja-raja. Biasanya raja-raja itu kadang-kadang di Arab ini nama bapaknya misalnya Ahmad, nama anaknya Muhammad. Nanti anaknya Muhammad ini kasih nama Ahmad. Nanti anaknya Ahmad lagi kasih nama Muhammad. Nanti anaknya lagi Muhammad kasih nama Ahmad. Maka ada nama Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad 4. Itu raja-raja Maroko. Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3. Untuk dia jaga nasab dan garis keturunan. Ya, nama ini penting. Ya, nama ini penting. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seorang sahabat, dia tanya, nama kamu siapa? Sa'ab. Osir. Susah. Berarti itu kamu susah. Sedikit-sedikit susah. Ya? Sedikit-sedikit susah. Maka saya bilang nama kamu, kata Rasul ganti. Kamu bukan susah, tapi Sa'ad. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu mudah, simple, enak, mudah bergaul, Sa'ad. Ganti nama Sa'ad. Itulah landasannya kenapa kalau kita punya nama kurang bagus diganti. Yang parahnya kita ini kadang-kadang jemaah haji dari Sulawesi Tenggara ini, Sulawesi Tenggara sampai di haji sudah bagus namanya di kampung ini diganti sampai di sana. Lainnya mau latahkan, jangan sedih-sedih, selalu bergembira. Masrur, lainnya mau Masrur. Karena pergi haji dia ganti nama Masrur, sudah bagus nama Masrur itu. Tapi karena ini haji itu biasa kalau hajinya tak ganti nama. Atau ganti nama sudah. Dia pergi ke Syekh di Mekah. Saya mau ganti nama siapa? Masrur. Jadi mau ganti dengan apa itu? Mau ganti dengan Haj Kokesh. Ini Turki. Nama sudah bagus. Jadi pulang di kampung, kamu pulang dengan XP Pak Masrur, Haji Masrur Ma'abong. Nah, bukan bisa Haji Masrur aja tipnya. Lainnya, terus ganti nama. Terus ganti nama. Siapa nama? Haji Kokesh. Apa pusingnya? Nama itu dari soalnya Haji Masrur atau Haji Kokesh. Karena sudah haji, maksudnya bahwa nama Islam. Nabi itu menganjurkan untuk kasih nama itu hari ke-7. Pentingnya kita kasih nama ini adalah kita menjelaskan, sampaikan kepada orang bawa nama anak saya ini, saya maksudnya begini, ini adalah harapan Tuhan. Nah, kalau anak-anak kita tanya, kamu nama kamu apa? Ini. Apa maksud nama kamu ini? Aneh sekali. Beda sentau. Padahal beda sentau apa? Apa dia nomor kampanye tamu betanya boleh tahu ini. Nah, beda sentau. Asalnya nanti tanya bapakmu. Kalau tanya bapakmu, nanti kita. Kalau misalnya, kadang-kadang kalau saya dengar nama itu kurang bagus, saya harus bilang, kalau bisa nanti kamu ganti nama. Nah, misalnya ada nama, Bapak Ibu sekalian, ada nama Nabiha, ada Nabiha, dengan H,
nabiha dengan ada nabihatun dengan nabihatun. Antara ha dengan ha itu jauh sekali maksudnya. Kalau nabiha dengan ha Allahu Allah, dengan nabiha itu maksudnya orang yang selalu memberi peringatan. Tapi kalau dengan nabiha dikaitkan dengan nubuhatul kalb itu gonggongan anjing. Maka kalau saya dengan nabiha Smoking. Bismillah ya Ustaz. Nabiha. Oke ya. Saya bilang nama kamu kalau kamu bunyikan bagus-bagus. Jangan kamu bunyi nabiha tapi bunyi nabiha. Dirna. Karena kalau orang mengerti bahasa Arab, dia akan langsung tembak sasaran salah. Ya, salah. Jadi ada nama-nama harus diganti. Oke, yang hari ini. Kemudian apa yang dilakukan? Wayuhlah dibontarkan. Dibontar ini apa? Dari sudut sunnahnya juga bahwa rambut hari ke-7 ini ditimbang, disedekahkan dengan perak atau emas. Yang populer di hadis itu perak. Kalau cuma emas, sedekah dengan emas tidak apa-apa. Ini salah satu bentuk kegembiraan orang tua, disedekahkan dengan beratnya itu. Makanya kadang-kadang lucu juga ada orang akikah, dia akikahkan putrinya usia 20 tahun sebelum kawin, katanya kasih akikah. Kalau akikahnya misalnya, nah ini maka memang berbeda pendapat terkait cukur rambut itu wanita. Ada sebagian ulama mengatakan untuk perempuan tidak usah dicukur rambut. Tapi kalau tidak ada laki-laki usia 25 tahun akikah mau potong rambutnya gondrong, itu mau ditimbang, itu berapa gram itu saja. Dan kembali, maksudnya ada keterkaitan, ketersambungan dengan ibadah. Kenapa hari ke-7 ini dianjurkan untuk dipotong rambutnya, dibotak, maksudnya dibotak, bukan digunting, botak. Dibotak rambutnya, botak mengkilat, upin-ipin, 31 rambut. Botak mengkilat. Kenapa botak mengkilat? Ternyata ada ulama-ulama kedokteran, ada ulama-ulama kesehatan menyampaikan bahwa ternyata anak yang lahir itu tidak mustahil. Ketika dia lahir, keluar bersamanya bakteri-bakteri bawaan waktu dia lahir. Dan bakteri-bakteri bawaan waktu dia lahir ini adalah harus hilangkan dari mulutnya dengan cara dibotak. Maka dibotaklah. Cuma tadi bahwa berbeda kalau antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan mau dibotak itu kambingnya ini dan beropin. Bukan kupilih tapi kupina impina. Ya kupina ya impina. Karena laki-laki perempuan. Jadi disebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi itulah al-talibah bahwa penting kita akikahkan ini adalah salah satu bentuk kesyukuran. Tetapi tentunya tidak berarti pada setelah akikah. Seharusnya sebagai bentuk kesyukuran kita dan perhatian kita terhadap anak, bahwa sesuai dengan doa tadi, semoga nanti dia tumbuh besar, semoga nanti anak ini nanti menjadi anak yang saleh yang berbuat baik kepada bapak dan ibu. Untuk menjadi anak saleh memang menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Cuman kita juga harus menyadari bahwa tidak semua orang punya latar belakang pendidikan yang bagus, sehingga ketika berurusan dengan pendidikan anak kadang-kadang tidak bisa memberikan pendidikan yang baik. Mungkin tidak bisa mengajar mengaji, tidak bisa. Kenapa tidak bisa mengajar mengaji? Karena mungkin orang tua juga belum mengajarnya. Maka caranya harus kita menjadi perhatian orang tua bahwa anak ini harus dididik baik-baik. Kenapa harus dididik baik-baik? Karena doa yang selalu dibaca oleh imam, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayani dan sayangi mereka. Ini anak yang berdoa, sayangi mereka, rahmati mereka, sebagaimana mereka mentarbiyah saya. Rabbayani, Rabba antara mendidik dengan alama dengan mengajar itu berbeda. Kalau alama mengajar itu transfer ilmu pengetahuan. Alama mengajar. Sehingga kalau saya sudah mengajar, sudah sering maka melakukan di lembaga pendidikan. Tugas saya adalah sebagai pengajar.
saya sudah mengajar selesai. Untuk bulan masuk dalam rekening, duit saya masuk. Nah, itu mengajar. Dan ini sebenarnya tidak bagus untuk proses pendidikan. Maka pendidikan itu bukan tapi tarbiyah. Tarbiyah itu dia bersambungan dengan Rabbana ya Tuhan kami. Rabbana selalu adalah Allah ajarkan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah lakukan untuk kita? Dia kasih kita makanan. Dia kasih kita dia dapat kita. Dia jangka kalau kita tidak nyaman, dia berikan kita kenyamanan. Ini adalah kerja-kerja Allah dan ini juga yang dilakukan oleh orang tua di dalam proses pentarbiyahan. Nah, orang tua, anak-anak sekalian perhatikan. Orang tua itu kalau tidak jadi gelisah. Maka kadang-kadang di pondok ini orang tua kadang-kadang dia terbunyi nama anak lokasi, anak saja kenapa di pondok itu? Ini nama orang asing. Apalagi pas orang tuanya makan sedap, dia pergi ke restoran, dia makan dua, ingat anaknya orang dia makan sedap, anak kita di pesantren ini mungkin cuma makan tahu makan tempe. Jika ada muncul cerita di kampung-kampung, ini anak-anak di pesantren ini cuma dikasih makan, dikasih makan tahu tempe. Allah, saya ini sudah berusaha bagaimana bahwa anak-anak di pesantren ini setiap hari itu harus ada ikan. Maka saya bilang kepada yang masak kalau bisa, misalnya pagi telur, misalnya siang ikan, malam tahu, malam tempe. Oke, saya selalu usahakan begitu. Maka saya selalu cek. Saya ini punya pengalaman di pesantren Bapak Ibu sekalian. Hari-hari tempe, hari ini tempe kering, besok tempe basah. Hari ini tahu kering, besok tahu basah. Hari ini bentuk tahu lor, besok bentuknya panjang. Begitu. Satu minggu itu makan sedapnya. Karena satu kali hari Jumat. Anak saya di pesantren saya tanya, bagaimana makannya? Alhamdulillah oke. Sedap. Wah hari ini makan, dia terbawa itu. Hari ini bagaimana makan? Alhamdulillah hari ini sedap kita makan. Pas sedap apa lauknya? Ikan. Ikan ini kalau di pesantren kita hari ini kita makan ikan. Dia satu minggu satu kali makan ikan. Ganti tempe tahu, kadang-kadang kerupuk. Kenapa ini proses maka bagus sekalian? Bisa maaf. Kita di pesantren ini istilahnya subsidi silang. Subsidi silangnya bagaimana? Ada yang 3 bulan belum ngasih iuran. Silakan bisa telepon bapaknya. Halo, assalamualaikum, Pak, Bu, anak ibu sudah 6 bulan belum bayar. Kita ini bukan lembaga pendidikan yang berbasis keuntungan, berbasis untuk duit banyak. Tidak ada. Selalunya ini dari santri untuk santri. Kalau ada lebihnya, ada bangunan yang sudah berdiri. Kita cor-coran, pokoknya harus berdiri. Jangan sampai nanti musim hujan dia basah. Akhirnya, maka sering ini di dalamnya ada grup donatur al-Nawar. Kan saya sudah coba lagi jadi sumbangan. Anjuran sumbangan 1 bata ringan, saya hitung ongkos kirim ke sini kira-kira tukangnya berapa, ketemulah angka 17.000 satu bata. Dan 2 hari ini 3 hari yang ketiga, setiap hari pertama ada 50 bata, hari yang kedua 118, hari yang ketiga 200. Hari ini baru masuk tadi pagi baru masuk 2 juta. Di bangunan itu, jadi kita kejar-kejaran. Ada dana, saya kan itu kami dari salahkan. Kalian kerja selama masih ada duit dalam rekening saya kerja. Kerja. Selama ada duit dalam rekening kita kerja. Pembangunan dalam pesantren ini, masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita selalu berpikir, bayangkan tahun depan ini kita sudah pusing. Nanti anak-anak pelajar baru kita mau simpang sudah pusing. Hanya kereta. Ini putri ini sudah habis tempat tinggalnya. Putra itu sudah habis tempat tinggalnya. Sementara tahun depan harus tambah 1 ruangan. Putra tahun depan putri juga harus tambah 1 ruangan. Belum lagi kelas. Dan ini terus menerus, ini adalah permasalahan yang berlaku di pondok pesantren. Jadi kalau kita makan, kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak ini misalnya makan setiap hari, ada ikannya, ada telurnya, ada. Ini saya hitung kira-kira biaya makan setiap hari anak-anak kita ini. Kalau kita kumpulkan ke 1 hari, itu kira-kira 1 hari 16.000 atau 17.000. Makan pagi, makan siang, makan malam.
Kalau kita ke restoran, kita bayar 5.000, apa loh? Tempe juga, tahu juga, kan? Belum ada air minumnya itu belum. Kalau beli aqua, air minumnya sudah 5.000, sudah habis itu. Nah, alhamdulillah kita ini ada donatur dari salah seorang pedagang. Dia sumbang untuk kita mesin air galon. Sumbang. Alhamdulillah terkurangi lagi air galon. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, dulu, ini sekarang ini saya tidak tahu berapa galon yang habis setiap hari. Dan misalkan ada lebih 20 satu hari. Ada lebih 20 galon satu hari. Nah, ini alhamdulillah ini dari olahan kita. Jadi sudah minimalisir lagi. Jadi ini saya bahwa tapi dalam hal makanan santri kita ini kita usahakan. Dan alhamdulillah juga bagian yang urus masak kita juga memang kreatif. Kalau tidak sedap ini dia buatkan ini. Macam selama saya selalu kalau bisa kita buat. Cuman anak-anak ya Allah, begitulah ya. Cuman enak yang tidak enak, insya Allah kalau makannya ada tanya. Kalau laki-laki ini kadang-kadang saya lihat piring dia pun. Kenapa makan ini? Mungkin karena rame-rame, sudah. Ada anak yang di rumahnya tidak pernah makan sayur. Saya mati. Di pesantren dia makan sayur. Mungkin lah. Begitu ya. Jadi insya Allah ini anak-anak kita. Jadi penting kita tidak mampu untuk didik anak-anak kita. Ada pondok pesantren. Alhamdulillah ada pondok pesantren di Buton Tengah. Kalau dulu kita menyeberang ke Bau-Bau, dulu menyeberang di Bau-Bau, atau dulu kami ini harus ke Jawa. Ini ada ini Bapak Ibu ini yang di Al-Amin, kalau kami dulu di Gontor, ya. Jadi kita naik kapal untuk belajar. Sekarang alhamdulillah sudah ada di tempat kita. Tidak perlu lagi jauh-jauh. Ya. Kita tidak bisa didik mereka kita bawa pesantren. Kenapa begitu penting Bapak Ibu sekalian? Karena zaman sekarang ini semakin susah kita kendalikan anak-anak. Semakin susah. Kita mau berkerja, kita mau bertahan berapa lama? Kita yang kalah, atau anak kita yang kalah. Ketika anak menangis 15 menit, mungkin kita masih bisa menang. Tapi kalau dia menangis 2 jam, tambah lagi dia guling-guling 7 kali, 7 putaran. Guling 1, guling 2, guling 7, sampai 7 putaran dia guling. Siapa yang mau kalah? Anak yang kalah atau orang tua yang kalah? Maka di mana pengusaha dia eksportif, dia selalu ekspor barang-barang ke negara-negara Arab. Kaya memang kaya luar biasa. Tapi anaknya dia tidak kasih handphone sampai dia kuliah pun dia tidak kasih. Ini semua untuk kejam. Dia biar kata dia biar. Kita selalu bicara karena dia salah satu tim di pesantren waktu saya mengajar di sana. Biar kita tahu, oke lah. Dia pun nak nangis lah. Aku tak kisah, biar dia menangis. Tahu, dia menangis oke, dia menangis. Yang dia berikan apa? Laptop. Apa tidak? Anak kita Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang anak kita punya HP berapa? Rata-rata anak SD tidak punya HP. Yang putri ini, banyak tuh yang punya HP waktu SD. Jadi kalau saya tanya anak-anak ini, saya tidak tanya kamu punya HP atau tidak. Saya tanya, HP kamu mereknya apa? HP kamu mereknya apa? Karena rata-rata punya HP. Dan HP itu Bapak Ibu sekalian, kita ini pengalaman. Kenapa saya cerita begini? Karena sering orang tua datang itu Pak Ustaz, anak saya ini saya pikir sudah tidur di bawah selimut jam 2 malam. Saya pikir sudah tidur kok terang. Rupanya HP-nya masih menyala. Tidak usah jauh-jauh kita bisa lihat di HP ini. Ini orang ini masih on ini. Facebooknya masih hidup. Berapa masih hidup? Masih aktif dia. Itu tantangan orang. Di pesantren, masuk anak kita di pesantren, dia tidak pegang HP, tidak marah-marah nih. Saya HP di pesantren yang mati. Tidak ada. Tidak ada. Ada orang tua dengan anaknya. Anaknya pertama
statistik, punya HP, bagus sekali HP. Sebelum waktu itu hari pertama di masjid pesantren, dia sudah memasuki nomor 3. Ada adiknya, dia bilang, Dek, ini HP saya tidak apa-apa mengobati. Tapi kamu pakai yang baik-baik ya. Wih, bagus juga daripada anak yang murid. HP yang dia tinggalkan, nyaman tidak pakai HP, nyaman. Kita di rumah tidak pegang HP. Kita sudah jalan sampai di rumah Mekoli, HP ketinggalan, belum tidak? Tidak apa-apa, saya juga keberangkatan. Yang penting HP di tantangan, ya, tantangan. Kecuali kalau HP-nya orang tua. Nanti kalau kamu ketemu HP-nya, ini HP mas punya akhirat. Dan kalau HP-nya HP itu, HP itu, mana HP mah batu gosok. Batu gosok. Yang kalau kita cas hari ini dia penuh, 3 hari lagi baru kita cas. Dan bahwa tantangan anak-anak kita itu sudah semakin besar, maka kita harus mendidik. Tidak bisa kita didik di rumah, kita didik di pesantren. Untuk apa? Ketika mereka nanti sudah dewasa, kita pun sudah tua, dia peduli dengan kita. Jangan sampai anak besar, anak berhasil, lupa bahwa dia punya bapak yang ini. Ini masalah. Menderita orang tua, menderita. Tambah lagi anaknya kaya, anaknya berhasil secara ekonomi, dia tidak pernah ingat dengan bapak, tidak pernah ingat dengan mama. Ini masalah. Tapi ini masalah. Bukan masalah anak kita itu besar dia kaya, dia berharta atau tidak berharta. Karena dia berharta, dia ingat orang tuanya, dia berbuat kepada orang tuanya, maka orang tuanya juga akan. Dia tidak punya harta, tapi selalu ingat orang tuanya juga. Ya? Jadi ini penting. Akikah itu salah satu targetnya adalah untuk bersyukur. Jadi kita doakan, mudah-mudahan anak-anak bapak ini nanti adalah anak-anak yang soleh. Begitu juga tidak. Adapun terkait dengan potong rambut, mungkin tidak. Kali ini kita mau potongkan rambutnya, itu tidak menjadi masalah. Kalau kita tidak potongkan, tidak menjadi masalah. Tapi yang penting kita doakan. Doakan, yang penting itu adalah hakikatnya doa. Maka kenapa waktu kecil itu misalnya, salah satu doa yang penting waktu kecil adalah agar dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan, minat ini dari pukul-pukulnya, wanafasi dari hembusan-hembusannya, dari perilaku-perilaku. Doakan semoga Allah memberi perlindungan. Jadi yang penting. Bagaimana kalau kita tidak cukur rambutnya? Rambutnya ini sudah lewat, dan ini sudah tidak menjadi masalah. Dan tidak menjadi masalah kalau kita, karena poin target dari cukur rambut itu adalah agar dia terbebas dari penyakit bawaan yang kemungkinan melekat di rambutnya waktu dia lahir. Ketika dia sudah semakin dewasa, insya Allah tidak mungkin di bawahnya ini sudah 10 tahun, 20 tahun, jangan sampai masih ada sisa-sisa penyakit waktu lahir. Insya Allah sudah tidak ada, insya Allah. Ya. Jadi kita doakan putra putri Pak Mulyadi ini bersama ibu, semoga anak-anak ini nanti dan juga kita, semoga anak-anak kita semuanya adalah anak-anak yang soleh. Ya, dan kita harap kepada anak khususnya yang bernama Sahrudin, dia nanti Ahmad Nafis, anak-anak daripada Haji Mulyadi beserta ibu, dan saya harap ini orang tua kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu adalah ditekankan oleh Al-Quran. Al-Quran menegaskan agar kamu menyembah Allah, wa bil walidaini ihsana, agar kamu berbuat ihsan kepada kedua orang. Itu tegas. Kalau orang tua kepada anak, yang namanya orang tua kepada anak, yang penting anak makan, tidak apa-apa tidak makan. Yang penting anak sehat. Kadang-kadang orang tua sanggup dia jual sapinya, sanggup dia jual tanahnya, sanggup dia jual apa untuk bayar kuliahnya anaknya. Begitu anaknya sudah berhasil, anaknya sudah sukses, karena tidak bagus agamanya, dia lupa dengan bapaknya. Maka saya nasihatkan untuk anak-anak sekalian, termasuk anak-anak yang hari ini kita akikahkan, bahwa bantu abawaikum pesan Rasulullah.
berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ya barrukum abna'ukum, anak-anak kamu nanti akan berbuat baik kepada kamu. Jadi sebelum kita tutup, mari kita sama-sama doakan. Ya, mari sama-sama kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh ibadah akikah yang dilakukan hari ini oleh Pak Haji Mulyadin beserta keluarga. Kemudian menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Begitu juga kita, anak-anak kita, insyaallah mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh insyaallah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم ارزقنا أبناء صالحين بنات صالحات. اللهم ارزقنا أبناء صالحين بنات صالحات يعيننا على طاعتك ونقرب إليك يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أبناءنا أبناء بارين لوالديهم. اللهم اجعل بناتنا بنات بارات لوالديهم يا رحمن يا ارحم الراحمين. اللهم طول اعمارنا وحسن اعمالنا. اللهم طول اعمار ابنائنا وبناتنا. اللهم طول اعمارنا جميعا. اللهم طول اعمارنا وحسن اعمالنا واجعل خير اعمالنا اواخره وخير اعمالنا خواتمه. اللهم يا دافع عن البلاء ادفع عنا البلاء. اللهم يا دافع عن البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم احفظ حاجي اليدين واهله وابنائه وبناته بحفظك فانك انت خير الحافظين. اللهم احفظنا جميعا. اللهم احفظ معهدنا. اللهم احفظ اساتذتنا واستاذاتنا. اللهم احفظ طلابنا وطالباتنا. اللهم احفظ جميع من انتسب الى هذا المعهد يا رحمن يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ متصدقين فينا يا رحمن يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ المنفقين في هذا المعهد. اللهم احفظ المتبرعين والمتبرعات لاستمرار هذا المعهد يا رحمن يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.